Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Ibu. Selamat Ada. sore. Bag Selamat sore. Ibu sehat? bagi alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Aduh, kurang baik ini Bu. Oh, Lagi kenapa Pak? Oh, lagi sumbat-sumbat sedikit hidungnya ini. oh iya. Mudah-mudahan lekas sembuh Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Oh iya, Bapak kemarin kan menghubungi saya. Katanya ingin berbincang-bincang Pak ya. Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya perbincangkan sama Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh Bagaimana iya, Ibu ada jadi waktu untuk menemani saya? oh ya, alhamdulillah ada Pak. Tapi waktu kita tidak lama Pak ya, hanya sekitar 15 menit Pak. Oh iya Bu, siap, siap. Oh ya, untuk rencana kegiatan kita hari ini, kira-kira ada hal apa Pak ya yang ingin disampaikan Pak, Eh, yang akan Begini Bu, dibicarakan? iya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu ya kalau misalnya eh, apa yang saya sampaikan ini ya mungkin kurang bagus terdengar karena permasalahannya Oh tentang iya, peserta didik Bu. oh iya Eh Pak, tidak apa-apa Pak. ya, jadi begini Bu, saya mempunyai salah satu siswa itu dari kelas atas, kelas 5. Nah kebetulan di sekolah kami ini kan ada peraturan yang yang tidak boleh jika peserta didik ini memiliki rambut yang panjang yang sudah melewati daripada garis telinga dan sudah menyentuh alis. Nah, yang jadi permasalahan di sini ada salah satu siswa saya yang sudah melewati alis dan sudah masuk dalam kategori pelanggaran lah dalam hal rambut. Sudah berulang kali kami Iya. tegur, termasuk saya tegur. Itu sudah sampai 1 semester, Bu. Saya tegur. Maksudnya sesuai dengan aturan. Minta tolong agar dirapikan, dipotong. Sudah bertiga kali, 4 kali. Bahkan kami sudah panggilan orang tua. Tapi tidak ada tanggapan dari orang tua. Bahkan sudah diwarnai juga rambutnya. Nah itu gimana Bu ya? Saya agak-agak bingung ini Bu. Cara mengatasi siswa ini Bu. Begitu Pak ya. Iya Bu. Nah, untuk masalah Bapak ini cukup ini Pak ya, lumayan seperti apa ya, lumayan rumit lah ya. Tapi Bapak sudah mencoba untuk maksudnya memberikan apa hal yang sudah Bapak lakukan supaya anak itu ada perubahan seperti itu, Pak? Sudah Bu. Hampir setiap setiap saya masuk di kelas 5 itu selalu saya ingatkan bahwa tolong rambut anak-anak yang rambutnya sudah masuk kategori pelanggaran, mohon untuk dirapikan. Kemudian dipotong sesuai dengan aturan sekolah. Cuman yang seperti itu Bu, seolah-olah tidak mendengar. Hanya iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tapi di minggu berikutnya ketika saya ketemu lagi di kelas belum dipotong. Hari-harinya saya perhatikan belum dipotong. Kemudian rambutnya itu berwarna, saya bilang tolong dirubah warnanya. Tidak dirubah juga seperti itu Bu. Jadi gimana ya, serba salah. Kemarin juga sempat Bu, saya mohon izin sama komite sekolah dengan kepala sekolah. Bisa nggak Pak, saya mohon izin untuk memotong rambutnya, tapi dengan posisi rambutnya dirapikan gitu nah Bu, bukan hanya langsung dipetal biasa, enggak, tapi saya potong dengan rapi gitu. Saya cukur sendiri siswa saya dengan rapi gitu, bukan bukan asal motong gitu Bu. Cuman dari kepala sekolah dan komite itu tidak memberikan izin seperti itu Bu. Jadi ya mau nggak mau Oh, saya selalu mengingatkan tiap hari untuk dipotong, untuk dipotong. Seperti itu Bu. oh iya Pak. Untuk masalah Bapak ini sudah menghubungi apa sudah mengonsultasikan dengan kepala sekolah juga, sudah menasehati anak tersebut, bahkan meminta bantu komite Pak ya, Iya Bu, masalah betul ini. Bu. Mhm. Nah, kira-kira masalah Bapak yang seperti ini,
siswanya tidak ibaratnya tidak mau mendengarkan Bapak ya. Kalau menurut Bapak nih, ada tidak, anak ini yang ada guru lain yang kira-kira mau dia, apa namanya, nasehatnya bisa anak ini terima begitu, Pak? Masalah Nah, nah itu dia Bu permasalahannya. Wali kelasnya pun tidak didengar Bu. Kepala sekolah sudah menegur juga, juga tidak didengar. Ya tetap seperti mhm, itu. Cuman beberapa hari ini sempat saya ini apa namanya, sempat saya sampaikan pada anak ini, jika tidak warnanya ini tidak dirubah menjadi hitam kembali, kemudian tidak dipotong ini rambutnya, dengan sangat terpaksa ini Pak Guru yang akan mengeksekusi. Cuman eksekusi itu adalah bahasa supaya anak ini, mungkin ada rasa-rasa, "Aduh besok saya dieksekusi," maksudnya mungkin dipoto dan sebagainya. Padahal, itu saya tidak beneran Bu. Dan memang dengan bahasa saya yang seperti itu, 2 hari setelahnya itu saya perhatikan ketika berdoa bersama, saya perhatikan rambutnya, sudah berubah. Jadi agak warna merah-merah sudah berubah jadi hitam. Cuman rambutnya yang belum dipotong, belum dirapikan seperti itu, Bu. Kalau di sekolah ya jujur aja, Bu, bukan saya apa, oh tidak iya, ada tidak ada didengar seperti itu. Saya mau oh iya, memberikan saya mau mmm, memberikan sesuatu yang, agak-agak gimana gitu, saya juga khawatir takutnya anak ini, kena mental atau gimana dengan nanti, ketika dia lulus bagaimana perasaannya ke saya. Jadi ya saya gunakan dengan apa yang saya bisa lakukan gitu, Bu. iya, Pak. Nah, tadi kan sudah termasuk strategi Bapak ya, bagaimana Iya. mengatasi anak ini, bahwa anak itu bakal, apa, akan dieksekusi seperti itu, Pak, ya. Nah, Iya. kira-kira, dengan perubahan tadi kan sudah berarti sudah ada perubahan. Nah, Ada, alhamdulillah. ada strategi lain nggak, Pak? Misalnya supaya anak ini yang tadinya kan sudah mau berubah nih, udah rambut merah jadi hitam, nah kan sekarang masih panjang nih. Terus Bapak ada strategi tertentu gitu untuk mengatasi anak ini, yang akan Bapak lakukan? Kalau yang strategi yang lainnya, yang sementara saya jalankan ini, saya menggunakan metode pendekatan, Bu. Jadi, saya dekati nih anak, sering saya rangkul dia, sering saya ngobrol berdua, ada apa sih sebenarnya kok bisa sampai, guru-gurunya tidak didengarkan, kenapa tidak dipotong rambutnya dan sebagainya. Itu sudah beberapa hari ini saya lakukan, Bu, dan alhamdulillah, anak ini, sedikit demi sedikit, membuka kenapa anak ini, tidak mau dan dan kenapa anak ini, terkadang tidak menurut dengan guru. Alhamdulillah, Bu, sudah ada perkembangan dari anak ini. Dan tadinya anak ini juga suka bolos suka bolos dari sekolah, padahal rumahnya hanya jarak 50 meter dari sekolah. Ketika saya Oh iya, lakukan Pak. cara seperti itu, ya alhamdulillah anak ini sudah mulai rajin mengerjakan tugas, baik itu dari tugas langsung dari saya, tugas-tugas dari wali kelasnya itu alhamdulillah, sudah dikerjakan lah, Bu. Oh iya, Pak. Baik baik, Pak. Berarti tadi, Bapak akan melakukan pendekatan lagi, Pak, ya, dengan anak Iya, tersebut. iya, Terus, iya betul. kira-kira, dari pendekatan yang akan Bapak lakukan ini, siapa yang akan membantu Bapak dalam kegiatan tersebut, Pak? Untuk pendekatan terhadap anak ini, Pak? Saya, berkolaborasi dengan guru agama, berikut dengan, wali kelasnya dan guru yang, masuk selain daripada saya dan pelajaran agama. Jadi ada 4 orang yang saya libatkan, Bu. Termasuk dengan, salah satu teman yang istilahnya temannya dia, temannya anak ini, yang dekat dengan dia gitu, Bu. Oh iya, gitu, Pak, ya. Berarti, Iya. teman Bapak yang akan membantu Bapak. Terus, dari, eee masalah yang Bapak sampaikan dan strategi yang akan Bapak lakukan ini, eee, kira-kira hasil apa yang Bapak sudah dapatkan?
kalau hasil yang saya dapatkan setelah saya lakukan beberapa cara, ya alhamdulillah rambut anak ini sudah mulai eh, apa namanya rambutnya sudah diwarnai kembali menjadi hitam. Kemudian anak ini juga sudah mulai rajin sekolah dan mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Dan saya juga merasa alhamdulillah ternyata dengan cara-cara seperti ini itu bisa membuat anak ini lebih semangat. Dan salah satu cara yang saya lakukan itu adalah pemberian motivasi, Bu, terhadap anak ini agar rajin belajar, rajin masuk sekolah dan tidak lagi bolos dalam setiap mata pelajaran atau pembelajaran yang akan dipelajari. Seperti itu, Bu. Oh iya Bapak. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, Ibu. Eh, Setelah Bapak cerita curhat ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya lega, Bu. Dengan saya apa bercerita dengan Ibu, dengan saya mencurahkan perasaan saya terhadap peserta didik saya ini, saya merasa lega dan akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk apa namanya, ketika menemukan siswa lagi yang seperti ini dalam menanganinya dengan cara yang sudah saya lakukan tadi. Seperti itu, Bu. Pak, semoga Bapak tetap semangat Pak ya untuk menghadapi Siap, Bu. masalah-masalah di kelas ini. Terus Siap, siap. juga apa namanya? Terus apa? Tidak patah semangat Pak. Siap, Bu. Siap. Baik Bapak, karena kegiatan sesi coaching kita berakhir karena kita sudah kehabisan waktu. Kita akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Kita Iya, lanjutkan Bu. lagi Siap. di minggu depan Pak ya. Iya, Bu. Siap. Saya juga terima Iya. kasih, Bu, sudah mau mendengarkan curhatan saya tentang peserta didik saya yang lumayan wow kok di sekolah. Dan saya berharap nanti suatu saat nanti ketika saya menemukan lagi siswa seperti itu bisa curhat lagi dengan Ibu, Bu Agus dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan curhatan saya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama ya Pak ya. Iya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.